Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Pak Logan, mungkin Anda ingin menanggapi penelpon Pak Samsul tadi dari Sibolga? Menanggapi Pak Samsul dari Tapanuli Tengah, dari daerah saya. Jadi Kompolnas juga memang sangat concern mengenai bagaimana strategi atau pelaksanaan penanggulangan dalam rangka perlindungan terhadap anak ini. Karena itu kita sangat concern dari Kompolnas ini mendorong Polri antara lain untuk mewujudkan adanya Polwan yang khusus ditugaskan melayani perlindungan terhadap anak dan korban. Khusus mengenai kasus ini, saya pribadi ya berdasarkan pengalaman ini memang sangat tragis ya. Apalagi kalau terbukti misalnya ya, selain pembunuhan ada perkosaan. Ini kan sangat tidak manusiawi. Bangsa kita bangsa yang beradab, yang beragama, ini aduh kita inilah ya. Jadi saya sependapat ini harus kita jadikan terakhir. Dan kita juga mengapresiasi bagaimana reaksi publik yang positif mengenai ini. Kan sangat luar biasa ya. Di media-media elektronik maupun sangat dijadikan ini suatu, bahkan mungkin sudah internasional. Ya, jadi memang dalam hal ini ya Polri harus betul-betul meningkatkan pelaksanaan tugasnya baik preventif maupun represif dalam bidang ini. Ya, ini. Dan ini harus dikembangkan. Ya, apakah berdiri sendiri? Ya, ini kita bisa berandai-andai, banyak sekali berandai-andai. Kita lihat dari Komnas, saya barusan teleponan juga dengan Pak Aris Rait, ya. Tapi beliau sepertinya apresiasi kepada apa yang dilakukan oleh polisi. Artinya cukup telitilah, karena polisi ini tidak boleh juga terlalu sembarangan. Oke. Nah, kalau kita lihat berdasarkan alat bukti ya. Baik. Nah, Kapolda juga bukan berarti melindungi ini, tapi harus cari bukti. Baik. Ya, Kita memang sekarang akan secara logika mungkin kita ya susah untuk tidak menduga ibu angkatnya ini ada perannya. Baik. Ya. Oke, baik. Itu memang sebuah asumsi publik yang juga tidak bisa kita cegah ya, karena otomatis ketika kita menonton berita, angan-angan kita sudah kemana-mana, kecurigaannya seperti itu. Dan tugas kepolisian adalah untuk meluruskan kita semua percayakanlah dulu penyidik lah. Baik, kita sudah ada penelpon selanjutnya ya, Egan. Ini ada Pak Rudi di Jakarta Timur. Pak Rudi, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, silakan sampaikan tanggapan atau mungkin pernyataan Pak Rudi. Saya berikan tanggapan tentang ini kekerasan anak ini. Iya, ini terlalu sangat biadab ya Pak ya. Terlalu sangat biadab penyiksaan anak seperti ini sampai meninggal, terus dimakamkan di balik kandang ayam begitu. Ini ada konspirasi besar tentang pembunuhan anak ini. Ibunya terlibat, ibu kandungnya juga terlibat. Dia sudah menjual anak dan tanpa izin atau bagaimana ya. Terus sampai tidak mengindahkan itu, ada 2 menteri yang datang, itu kan menteri terkait yang datang, Komnas Perlindungan Anak juga datang, tapi tidak di ini juga kan. Baik. Minta Pak Rudi, kalau menurut Anda apakah polisi saat ini dalam menangani kasus dari Angelin yang di Bali itu sudah optimal, sudah cukup baik, atau ada yang menurut Anda perlu diperbaiki lagi dari peran Polri ini dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak? Kalau menurut saya masih ada yang ditutupin itu dari pihak kepolisian itu. Ya, kelihatan sekali kok. Saat dia meninggal, berselang ini aja kan, waktu polisi datang ke sana, kenapa nggak paksa untuk geledah, ya kan? Baik, terima kasih Pak Rudi atas komentar Anda. Kita akan komentari kemudian pendapat dari Pak Rudi tadi. Namun sebelumnya pemirsa, mari kita simak pendapat masyarakat terkait kinerja Polri, khususnya terkait penanganan kasus kekerasan pada anak. Anak itu kan mulai dididik dari orang tua, tapi kalau misalnya orang tuanya sendiri itu mendidiknya kasar, kan mereka akan nantinya jadi penerus bangsa yang rusak. Harusnya kan polisi lebih bertindak tegas saja terhadap orang tuanya. Kita lihat masih banyak ada tindakan-tindakan kekerasan gitu kepada anak-anak. Jadi diharapkan ya pasti kepolisian juga semakin mencegah gitu loh, memiliki banyak program gimana untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut, gitu aja sih. Masukannya kalau boleh sih polisinya jauh lebih bekerja keras ya. Kemudian untuk
perlindungan terhadap anak itu harus lebih ditingkatkan. Mungkin dari kepolisian sendiri kasih kayak penanggulangan gitu, mungkin kayak sebelumnya dikasih penyuluhan buat anak-anak khususnya biar nggak terjadi kekerasan anak-anak. Kalau untuk menghentikan kayaknya belum maksimal ya, tapi sudah berusaha. Kayak kemarin yang ada kasus Angelina itu sampai harus beberapa lama ya dari hilang, ditemukannya sudah tidak bernyawa, itu kan sangat disayangkan sekali, ditemukannya tidak bernyawa. Jadi menurut saya untuk kepolisian mungkin agak kurang, belum maksimal gitu untuk menghentikan kasus kekerasan anak. Ya, itu adalah komentar sejumlah dari anggota masyarakat ya yang mengomentari mengenai kasus kekerasan. Pak Logan, ini terakhir sebelum kita menutup dari dialog kita, apa tanggapan Anda dan juga masukan terhadap Presiden mungkin yang bisa dilakukan supaya bisa membuat kasus-kasus kekerasan anak ini berkurang di Indonesia? Kita akan tetap mendorong doktrin maupun strategi Polri terhadap anak ini. Kalau kita lihat memang masih banyak yang di tempat-tempat umum, seperti di lalu lintas sudah ada polisi sahabat anak dari dulu ada itu, Renakta ada ya, tapi hanya untuk tempat-tempat yang bersifat umum di sekolahan. Jadi semua ini sebetulnya tergantung juga kepada partisipasi masyarakat, partisipasi sekolahan terutama. Seperti kalau kita lihat di Bali itu kan, ya mungkin agak terlambat juga sekolahan itu. Setelah kejadian begini baru dibilang sering kumuh, sering apa dan sebagainya kan. Dan kita tidak tahu apakah sudah ditegur orang tuanya. Jadi bagaimanapun polisi itu ya makanya strategi polisi kan pemolisian masyarakat sekarang ini. Ya jadi tolong dipercaya oleh masyarakat, didukung, ditegur. Ya, ini. Jadi kita dari Kompolnas pasti akan secara konsisten ya akan mendorong Polri lah untuk ini. Karena anak ini adalah masa depan bangsa. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan polisi bisa menerima segala masukan dan temuan dari Kompolnas dengan tangan terbuka dan juga melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, juga mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap penanganan kasus ini ya. Terima kasih Pak Logan sudah berbagi informasi bersama kami. Pemirsa, demikian Dialog Lunch Talk. Anda bisa kirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Saya Amanda Cininta. Terima kasih. Sampai jumpa.